Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roat Pandi, perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang passive verb. Kelompok 6 beranggotakan Zafira Zafarina NRP 34, saya sendiri Roat Pandi NRP 40, Aditya Afgan NRP 41, Kinantul Mubarokah NRP 52. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang passive verb. Passive verb merupakan permasalahan yang sering muncul di soal written expression, sehingga kita perlu mengerti penulisan dari passive verb yang benar, serta waktu dan kapan menggunakannya. Biasanya kalimat pasif dalam penulisan bahasa Inggris pada objeknya ditambahkan by. Selanjutnya, perbedaan dari kalimat aktif dan pasif. Subjek dari kalimat aktif akan berperan sebagai pelaku yang melakukan pekerjaan, sedangkan subjek dari kalimat pasif akan berperan sebagai pelaku yang diberikan pekerjaan. Contohnya adalah gambar di samping. Kalimat aktifnya anak laki-laki itu membeli buku, dan kalimat aktifnya pasifnya akan menjadi buku itu dibeli oleh anak laki-laki. Kalimat selanjutnya, Margaret wrote the letter. Kalimat pasifnya akan menjadi the letter was written by Margaret. Margaret yang pada kalimat aktif menjadi subjek akan dirubah menjadi objek pada kalimat pasif, sedangkan letter yang menjadi objek pada kalimat aktif akan dirubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Lalu verb pada kalimat pasif dibuat dengan menambahkan be dengan bentuk yang sama pada verb dari kalimat aktif, dan tambahkan past participle atau verb 3 dari kalimat aktif. Yang awalnya wrote akan ditambahkan be was dan dirubah menjadi bentuk ketiga atau past participle menjadi written. Skill 37, use the correct form the passive. Struktur penulisan bentuk pasif yang benar yaitu be ditambahkan past participle, lalu biasanya ditambahkan oleh by dan objek. Dalam tes TOEFL, untuk mengetes pemahaman pasif diberikan bentuk yang salah, seperti dua contoh di bawah, yaitu contoh pertama, the portrait was painting by a famous artist. Painting seharusnya menggunakan past participle menjadi painted, dan kalimatnya menjadi the portrait was painted by a famous artist. Contoh selanjutnya, the project will finish by team. Kata kerja be seharusnya ditambahkan pada bentuk pasif menjadi will be finished, dan kalimatnya menjadi the project will be finished by team. Contoh yang lain yaitu pertama, the boy had never been stung by a bee. Kalimat tersebut salah. Seharusnya menjadi the boy had never been stung by a bee, karena had akan selalu diikuti oleh to be been. Kalimat kedua, the suit were hung in the closet when they were returned from the cleaners. Kalimat tersebut benar. Contoh selanjutnya, money is lending by the credit union to those who want to buy homes. Kalimat tersebut salah. Seharusnya menjadi money is lended by the credit union to those who want to buy homes. Karena verb lending seharusnya menjadi lended atau harus dirubah menjadi past participle. Kalimat selanjutnya, the record had been chosen by the dancer near the jukebox. Kalimat tersebut salah. Seharusnya menjadi the record had been chosen by the dancer near the jukebox. Sama seperti contoh sebelumnya, verb harus dalam bentuk past participle. Contoh yang terakhir, the topic for your research paper should have been approved by your advisor. Kalimat tersebut benar. Selanjutnya, skill 38,
Recognize active and passive meaning. Jika tidak ada objek, ada atau tidak ada kata by setelah verb, diperlukan melihat arti dari kalimatnya untuk menentukan verb yang aktif atau pasif. Bentuk penulisan tanpa objek dan bentuk pasif verb yang salah merupakan permasalahan yang sulit dikenali dalam tes TOEFL. Selanjutnya, berikut beberapa contoh dari kalimat aktif dan pasif. Pertama, the letter was mailed by us today before noon. Karena sudah terdapat objek by us, maka tidak perlu mengartikan. Tinggal melihat be dan past participle yang ada pada kalimat tersebut. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif yang benar karena verb 3 mailed didahului oleh be was. Contoh berikutnya, the letter was mailed today before noon. Karena tidak ada objek pada kalimat tersebut atau tidak ada kata by atau yang lainnya, maka kita harus mengartikan kalimat tersebut. Artinya, surat itu telah diantarkan hari ini sebelum sore. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif yang benar karena verb 3 mail sudah didahului oleh be was meskipun tidak memiliki objek. Contoh kalimat selanjutnya, we mailed the package at the post office. Kalimat tersebut merupakan kalimat aktif, memiliki objek the package dan verb mailed. Kalimat selanjutnya, the letter mailed today before noon. Karena tidak ada objek dalam kalimat tersebut, kita harus mengartikan kalimat tersebut. Artinya artinya surat itu mengantar hari ini sebelum sore. Artinya seakan-akan surat yang mengantarkan dirinya. Jadi kalimat tersebut tidak merupakan kalimat pasif yang salah karena verb 3 mail tidak didahului be. Jadi untuk menjadi kalimat pasif yang benar ditambahkan be sebelum mail. Contoh soal yang selanjutnya yaitu pertama, the car parked in a no parking zone. Kalimat tersebut salah dan merupakan kalimat aktif. Seharusnya menjadi the car is parked in a no parking zone. Penambahan be is atau was ditambahkan sebelum past participle-nya. Kalimat kedua, the psychic exam began just a few minutes ago. Kalimat tersebut sudah benar dan merupakan kalimat aktif. Kalimat selanjutnya, everything to organize the picnic has already done. Kalimat tersebut salah, merupakan kalimat aktif yang salah karena tidak ada objek di dalamnya. Kita harus mengartikan kalimat tersebut. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk piknik telah diselesaikan. Kalimat tersebut salah karena harus ada penambahan been setelah already. Jadi kata-katanya menjadi everything to organize the picnic has already been done. Kalimat selanjutnya, the police investigated him because of his unusual action. Kalimat tersebut sudah benar dan merupakan kalimat aktif. Kalimat selanjutnya, the package containing the necessary sample has just sent. Seperti contoh yang ketiga, has harus diikuti oleh been. Maka yang benar adalah the package containing the necessary sample has just been sent.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.